berapa banyak sih dari kita suka mikir gini loh, bahwa kalau kita mau jujur nih sama diri kita nih, kalau kita lagi kerja, apapun levelnya, it doesn't matter gitu, mau itu staff, supervisor, whatever. Pernah gak sih kita pikir bahwa apa ya yang bisa kita kerjain, sehingga ketika gua lagi kerja di perusahaan ini nih, perusahaan tuh akan mikir 2, 3, 10, 12 kali sebelum menggantikan gua semuanya. Halo guys, kembali lagi dengan gua temannya Sam dan gua temannya Feli. Kita dari SAJ Project. Nah, hari ini kita mau kembali lagi menginspirasi sobat-sobat sekalian nih dengan mendatangkan satu narasumber. Ya, kita sekarang sudah bersama Kak Bambang nih. Langsung Jadi ya, Kak Bambang di ini dia memimpin sebagai CEO di PT Murni Solusindo Nusantara yang bergerak di bidang IT. Yes. Mungkin nggak usah berlama-lama lagi. Iya, Kak. langsung aja. Halo Kak Bambang, gimana kabarnya Kak Bambang? Iya. Sam, kabar baik. Nah Kak, tadi kan udah diperkenalan sedikit sama Sam. Nah, boleh nggak sih kita tahu lagi nih lebih tentang kakak? Boleh perkenalkan sedikit nih ke sobat-sobat SAJ nih. Dan kan kakak tadi udah diperkenalkan sebagai CEO dan gimana kakak bekerja sebagai CEO di sana, apa yang dilakukan dan informasi sedikit lah tentang perusahaan nih. Oke. Ya, jadi seperti tadi yang udah disampaikan sama Sam, jadi saya hari ini dipercayakan untuk menjadi CEO di PT Murni Solusindo Nusantara. Nah, perusahaan ini sendiri sudah eksis sudah cukup lama, more than 20 years, hampir 30 tahun, dan saya diminta untuk membantu untuk memanage perusahaan ini secara keseluruhan sebagai CEO. Perusahaan ini sendiri tadi sudah disebut bergerak di bidang IT, tapi to be exact atau to be lebih spesifiknya, perusahaan ini lebih banyak bergerak di banking equipment and solution provider. Artinya klien yang kita miliki itu mulai dari bank sentral, kemudian bank swasta maupun bank komersial yang ada, dan kita bukan hanya menyediakan atau mendistribusikan alat atau mesin, tapi juga termasuk program, aplikasi, dan integrasi dengan sistem yang mereka miliki. Jadi saya diminta untuk memanage perusahaan ini secara overall, tapi tentunya sudah ada bagian masing-masing, ada salesnya, ada IT-nya, ada technical-nya, ada software development, dan macam-macam. Mungkin singkatnya gitu. Kalau saya ngomong terus tadi nggak bisa. Oke nih, sebelum masuk lebih dalam lagi nih ya, kita mau tanya nih, penasaran nih. Kan tentunya nggak gampang kan, maksudnya untuk menjadi seorang CEO sekarang gitu kan. Mungkin sobat-sobat saya juga pengen tahu nih, gimana perjalanan proses Kak Bambang nih dari awal. Kita mau tahu sih Kak, dari awal kan nggak mungkin langsung jadi CEO. Awal banget nih. Awal boleh sih awal. Ya, awal banget gimana? Nggak takutnya ketahuan umurnya kalau masih mirip-mirip, masih benar. Iya lah, beda dikit dong. Iya, boleh nggak nih Kak? Kan ceritain sama sobat-sobat SAJ proses sih Kak untuk menjadi seorang CEO yang seperti sekarang gitu. Sebelum-sebelumnya kan Kak Bambang juga punya banyak pengalaman nih gitu kan. Boleh nggak ceritain ke kita nih Kak? Oke, sebenarnya tadi kenapa saya bilang dari awal banget atau enggak? Karena memang sebenarnya menjadi CEO ini pun tidak direncanakan tentunya gitu ya. Ini baru saya jalani selama 6 bulan terakhir ini, dan memang menarik sekali karena ketika saya mulai menjalankan peran ini, lalu kemudian gak lama the world facing one of the biggest challenge yang pernah ada, yaitu COVID-19 gitu kan. Jadi double portion gitu, salah satu tanggung jawab yang lebih besar, tapi di sisi yang lain juga ada tantangan yang begitu besar. Nah, sebenarnya sebelum saya ada di industri ini, actually ini sesuatu yang boleh dibilang industri yang sama sekali beda banget, ekstrim bedanya. Jadi kalau ini adalah dunia IT, sebelumnya selama kurang lebih 12 tahun, itu saya lebih banyak bergerak di bidang IP commercialization. IP itu bicara intellectual property, kalau bahasa Indonesia mungkin kalau Felix sama saya pernah dengar, HAKI, hak kekayaan intelektual. Jadi bisa berupa merek atau brand dan semua kaitannya ya, tentunya gambarnya, warnanya, segala macam. Dan for the past 12 years, dari tahun 2008 tepatnya, itu saya memang ada di 1, 2, 3 perusahaan yang berbeda. Jadi yang pertama itu ada di perusahaan di Singapura, waktu itu saya diminta untuk handle Indonesia. Jadi saya nggak tahu kalau saya tebak gitu ya, kalau sobat semua ini usianya mungkin sekitar sekarang di atas 17 tahun dan nggak terlalu jauh, mungkin berarti kan kita bicara 12 tahun lalu kan berarti masih berapa dia umurnya kan? Berarti kan baru mau masuk SD. Nah, bisa jadi kemungkinan ini termasuk dulu yang menjadi target market gitu. Jadi waktu itu saya handle Cartoon Network punya brand. Jadi ada waktu dulu itu tahun 2008 tuh lagi hebohnya tuh Ben 10 namanya waktu itu. Iya, jangan-jangan kamu masih Ben 10 tuh yang kartun itu nggak sih? Hijau-hijau itu ya. Hijau kan? Ada jamnya Om itu. Oh iya.
Terus kalau buat yang mungkin umurnya sudah 30-an mungkin Paul Pugles tahu gitu ya. Masih tahu sih, masih tahu. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, jadi saya handle itu, lalu kemudian dari perusahaan Singapura itu setelah saya ada di sana beberapa tahun, kemudian saya waktu itu direkrut sama salah satu perusahaan media yang cukup besar, MNC Group. Dan menariknya adalah karena di MNC itu kan kita tahu ya MNC perusahaannya gede banget. Nah, tapi yang namanya IP commercialization atau licensing itu waktu itu something new. Nah, MNC waktu itu dia sudah tanda tangan kontrak dengan Nickelodeon, dia tayangin SpongeBob, Dora dan lain sebagainya, itu benar-benar all out banget. Jadi dia mempromosikan lah. Nah, dia ngerasa bahwa karena saya promosiin, so I have to be the one yang juga dapat benefitnya. Dari situ kemudian saya direkrut, dan saya rasa mungkin salah satu pelajaran penting yang saya belajar dalam sepanjang karir saya adalah sebelum sekarang ini. Karena di momen itu saya harus belajar bagaimana mendirikan sebuah perusahaan. Walaupun itu bukan perusahaan saya gitu. Mulai dari setup nama company-nya, saya baru ngerti bahwa ternyata kalau PT di Indonesia itu gimana aturannya. Kemudian ada surat keterangan domisili lah, kemudian ada BOD, BOC, kemudian dari sisi saya mesti ngerti soal pajak, karena pajak Indonesia beda banget sama pajak di Amerika dan Singapura, sedangkan partner kita kan adanya di Amerika dan representatifnya di Singapura, which is pajak kita ini lain sekali gitu. Terus belajar soal HR juga, karena mesti rekrut orang dan lain sebagainya. Intinya setting up a new company from zero gitu. Nah, tapi not bad gitu, karena setelah kurang lebih persiapan 2-3 bulan, akhirnya kita establish, kita di-appoint sebagai perwakilannya Nickelodeon waktu itu. Terus zaman itu ada Shaun the Sheep, nggak tahu ya. Lalu kemudian akhirnya berjalan waktu, karena ini basically rata-rata international brand gitu. Terus terakhir kita juga dipercayakan Pokemon. At the same time waktu Pokemon Go tuh lagi mulai viral gitu, betul. Nah, jadi sebenarnya itu yang menurutku gini, satu sisi secara industrinya masih terkait, tapi secara peranannya itu adding value gitu. Kalau aku lihat buat experience. On the other side, sebenarnya kalau mau jujur, itu pengalaman salah satu yang cukup berat. Karena as a new company inside such a giant company, kita tuh setengah kayak antara dianggap nggak dianggap. Tapi we have to do our best. Lalu kemudian melakukan yang terbaik. Dan waktu itu saya report langsung ke CEO-nya gitu, yang sekarang ini maksudnya jadi CEO-nya Messi Group gitu. Dan waktu itu I think he helped me as well gitu, as a leader gitu. Nah, kemudian akhirnya saya dipercayakan untuk ke perusahaan Hong Kong. Nah, ini tantangan berikutnya, karena saya harus memimpin orang-orang dari berbagai negara di Asia Tenggara. Memimpin orang Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, tentunya beda kalau kita memimpin orang Indonesia. Nah, itu betul. Nah, itu another, menurutku adalah maksudnya aku yakin nggak pernah ada kebetulan gitu ya. Itu sebuah pelajaran juga bagaimana kita belajar leadership in a real way dengan menghadapi berbagai jenis orang berbeda-beda. Banyak gak tantangannya? Banget. Challenging gak? Banget. Tapi itu something yang aku rasa membuat shaping me as I am today gitu. Jadi itu persiapan yang kalau menurutku gini loh, 12 tahun itu tuh menolong aku untuk bisa mengerjakan apa yang kerjakan hari ini. Nah, sebelumnya ada lagi panjang lagi gitu. Tapi kira-kira kalau menurutku mungkin salah satu yang cukup precious experience yang membuat kalau menurutku bisa membawa aku ada di sini itu kurang lebih kayak gitu sih. Dan menariknya adalah hampir di semua perusahaan itu aku tuh nggak punya bos yang tiap hari tuh nungguin, yang tiap hari ngasih supervisi, yang tiap hari tuh kasih oke, kamu hari ini gini. Bahkan di perusahaan Singapura, perusahaan Hong Kong itu basically I don't have anyone physically di Indonesia. Jadi istilahnya itu kan tantangan banget gitu ya, apalagi kalau anak-anak muda gitu, gak ada yang ngawasin, kayaknya nggak ke kantor gitu segala macam. Tapi ya target mesti tercapai gitu. Dan thankfully maksudnya ya so far sih masih achievable gitu loh, along the way. Mungkin gitu ya kira-kira, dan hopefully nggak terlalu panjang. Tapi tadi kakak ada mention tuh soal membangun perusahaan sendiri gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, perjalanan kakak ini ada kepikiran nggak sih kayak pengen gue pengen buka usaha sendiri aja daripada kerja sama orang? Pernah nggak sih kepikiran gitu? Sebenarnya pernah, dan pernah terjadi juga. Pernah terpikir, pernah terjadi, tapi belum sampai level perusahaan yang gimana ya. Maksudnya sometimes kan kita maksudnya mikir, oke, saya mau bikin perusahaan harus ideal gini. But I think sometimes bisa dimulai dengan hal yang small sih. Jadi waktu itu sempat dari dulu aku sama istriku kan background dulunya sama-sama profesional. Jadi artinya sampai anak kami yang ketiga gitu ya, waktu lagi hamil yang ketiga akhirnya kita putusin, oke,
kayaknya salah satu mesti ngalah gitu kan, karena kalau enggak gimana dia ngurusin anak-anak gitu kan. Nah akhirnya istriku berhenti kerja. Nah kurang lebih gitu ya 2 tahun setelahnya akhirnya kita coba usaha kecil-kecilan. Jadi kita mulai bikin usaha kuliner gitu ya, belum bentuk PT sih gitu. Tapi so far we've seen progress gitu, dari hal yang kecil itu terus dibawa terus sampai jalan, dan akhirnya cukup berkembang gitu sampai sekarang dengan berbagai jenis yang berbeda. Nah sekarang ini sendiri saya juga lagi, ini masih baru baru ngobrol-ngobrol, baru berupa gagasan. Jadi karena dari industri itu salah satu yang interesting kalau kita ada di marketplace atau di dunia kerja adalah network. Kita jadi kenal sama banyak orang, benar nggak? Nah, pertanyaannya, kita kenal banyak orang, terus kemudian pertanyaan kedua, kita dikenal sebagai orang kayak gimana? Nah itu yang penting, ya kan? Kenalan banyak, terus kita dikenal sebagai tukang yang suka minjem gitu terus nggak balikin, nah itu kan juga dikenal gitu ya. Tapi di sisi lain, aku bersyukurnya gini loh, banyak network yang aku dapetin lewat pekerjaan itu, dan mereka tuh kalau mau jujur ngomong gitu ya, they are beyond my class gitu. Mereka orang-orang yang jauh lebih berpengalaman, mereka orang luar biasa. Tapi yang menarik yang aku pelajari adalah mereka orang-orang itu justru humble. Mereka orang-orang yang notabene tuh mau gitu loh partnering with us yang lebih muda gitu ya. Asalkan kita tuh kayak ada sesuatu yang add value. Nah, ini kan kita bicara marketplace gitu ya. Add value-nya apa gitu. Nah, sekarang ini kita lagi ngobrolin. Jadi as a additional thing yang aku lagi explore sama beberapa teman-teman di dunia kreatif, industri kreatif adalah gimana kita bisa ngembangin something yang lokal. Jadi aku belum bisa ngomong terlalu banyak karena ini masih digodok gitu ya. Tapi ini something yang related sama brand atau karakter atau dunia yang dihasilkan dan di-create sama orang Indonesia. Tapi selama ini agak kurang dikenal dan kalah hawa sama yang international brand. Nah ini kita lagi coba godok sama-sama karena aku pengalaman di situ. Terus ada teman-teman yang mungkin pengalaman lebih banyak di movie producing, ada yang lebih banyak pengalaman di dalam hal kaitan kreatif, agency. Nah ini kita coba lagi ngobrolin gimana ya supaya kita bisa do something better. Satu sisi commercially tetap profitable, tapi di sisi lain ya ini kind of kayak giving back to the country lah gitu ya ceritanya. Penasaran nih gue. Itu aja ya. Hopefully ini project akan cukup makan waktu. Mungkin hopefully tahun depan bisa ada something yang mulai kelihatan. Oke. Nah, Kak Bambang tadi kan udah cerita juga, Kak Bambang ada punya project itu juga ya kayak. Nah, boleh nggak Kak Bambang cerita ke kita juga apa itu memang jadi visi ke depannya gimana? Apa memang gitu atau memang punya yang lain lagi nih, Kak? Iya. Ke depannya mau dibawa kemana gitu, Kak? Nah. Jadi kalau ditanya persisnya sih belum ada sesuatu yang benar-benar kayak crystal clear yang aku bisa cerita. Tapi gini, satu sisi di dalam dunia profesional ini aku rasa tetap akan lanjut. Either apakah ini sesuatu yang berapa lama gitu kan? Ini dunia yang masih aku sendiri belajar. Saya rasa itu salah satu kata kunci bahwa mau posisinya apapun, dimanapun, perusahaan apapun, pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari gitu loh. Dan itu pasti akan aku terusin gitu. Nah tapi di sisi lain lagi, ada passion tersendiri, maksudnya 12 years in such the same industry, ada interest sendiri gitu. Nah mungkin salah satu juga yang sempat men-trigger juga gini, karena waktu tahun 2018 akhir tahun terus 2019 lanjut, jadi waktu itu di pemerintahan kan presidennya sama tapi kan kabinetnya ganti ya. Nah di kabinetnya sebelumnya itu kan ada Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif Indonesia gitu ya. Nah Bekraf ini kemudian menginisiasi sebuah proyek namanya Katapel ya. Nah, Katapel ini Indonesia banget karena memang dibikin sama Bekraf Indonesia. Nah, waktu itu tujuannya apa? Ini mau jadi sebuah semacam kayak intensive course, semacam inkubator gitu ya. Lalu tujuannya adalah mengumpulkan semua kreator yang ada di Indonesia, as many as possible. Entah itu misalkan kamu animator atau seorang penulis komik atau seorang fashion designer bahkan atau seorang graphic designer, apapun hasil karyanya itu boleh daftar. Dan kemudian mereka kalau udah daftar terseleksi, terpilih waktu itu batch pertama 50, batch kedua 100. Mereka itu kemudian diikutkan intensive course selama seminggu. Jadi ada beberapa pembicara, mereka diajarin tuh apa sih yang dimaksud dengan intellectual property. Lu tuh kalau bikin komik itu nggak cuma bikin komik gitu. Contoh misalkan pernah baca komik Doraemon, pernah baca komik Dragon Ball, pernah baca komik mungkin macam-macam lah ya. Nah komik itu kan cuma sebuah media,
Iya. Tapi gara-gara komik itu kita bisa lihat ada bajunya, ada mainannya, ada filmnya, ada theme parknya dan lain sebagainya. Nah, sama orang bikin game. Zaman dulu tuh si burung marah Angry Bird gitu kan. Oh, Maksudnya itu kan game simple. Tapi gara-gara waktu itu dia booming, kita kemananya ngeliat Angry Bird gitu. Nah, ini contohnya. Nah, dari situ kemudian akhirnya gagasan ini kemudian menolong 50 ini kemudian belajar. Dari 50 itu kemudian diseleksi, akhirnya top 5-nya itu dikirim sama pemerintah untuk bisa ikut expo di Hong Kong. Lalu kemudian yang 2019 dikirim expo di Shanghai. Nah, waktu itu aku diminta untuk involve as one of the mentor, jadi ngajar mereka terus seleksi yang top 5-nya itu. Nah, di situ for me it's something yang different. Maksudnya kalau lu kerja terus lu dapat gaji, terus lu perform, itu satisfying. Tapi di sisi lain ada, ini agak sedikit ini ya, kuliah dikit, piramida Maslow, ingat kan ya? Nah, ada bagian yang paling atas tuh namanya self actualization. Nah, itu terjadi ketika gini loh, lu udah achieve something, lu puas dengan apa yang lu kerjain, lu dapat sesuatu, but then lu mulai mikir gitu, apa yang gue kerjain ini ada hasilnya nggak buat orang lain gitu. Nah, disitulah kemudian aku ngerasa, amazing juga ya, dari 10 tahun kerja dan berkecimpung di sebuah dunia, kemudian bisa sharing sama orang lain yang notabene gini loh, kayaknya benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. So it's such a privilege buat kita yang udah pernah belajar, terus kemudian sharing, terus ngeliat mereka bisa ter-expose dengan international world, terus kemudian mereka berhasil, dan beberapa dari mereka sekarang salah satunya bahkan penulis buku yang waktu itu heboh banget. Jadi waktu buku ini pertama kali dikeluarin, itu Gramedia untuk pertama kalinya ngalamin begitu Rolling Door dibuka, orang tuh ngantri nyebut. Kita tahu nih bukunya nih. Judulnya nanti kita cerita tentang hari ini, NKCTHI. Nah, itu kebanyakan millennials tuh pembacanya, especially cewek-cewek. Karena itu kalimatnya tuh ya istilahnya gini loh. Contoh salah satu kalimat aku nggak pernah lupa gini. Jangan mudah tersinggung. Di dunia ini bukan cuma kamu yang punya perasaan. Gitu. Itu kan sesuatu yang maksudnya iya kayak maksudnya, tapi di sisi lain aku lihat ada filosofi, dan itu nggak main-main loh. Penulisnya sendiri itu kan graphic designer yang membuat generasi 90-an punya buku sebagai bahan skripsi, dan dia bikin research untuk bikin buku itu gitu loh. Jadi nggak datang kayak dari langit gitu, tapi gimana melihat dia bisa berkembang bukan hanya sebagai seorang penulis buku. Tahun lalu keluar filmnya NKCTHI. Lalu kemudian dia sudah banyak kolaborasi sama begitu banyak brand dan produk secara komersial. Dan ini sesuatu yang gini loh, at least I know that I have put something, invest something dalam hidup dia ataupun dalam karya dia. Nah itu it's satisfying gitu. Nah makanya kembali lagi yang tadi aku cerita, kenapa nggak ada lebih banyak Indonesian creator atau bahkan mungkin brand atau sesuatu yang ada di Indonesia ini yang bisa kita kembangin. Kita ini kan negara yang menjadi market konsumen begitu besar untuk berbagai macam brand, karakter dan apapun gitu. Tapi kenapa nggak sih sekali-kali kita menjadi produsennya gitu? At least jadi tuan di rumah sendiri dulu deh gitu. Nah mungkin itu yang mendasari kenapa aku juga pengen tetap geluti dunia ini, tapi separately bersama teman-teman untuk coba let's do something yang bisa commercial value tapi at the same time juga giving added value to Indonesia. Gitu sih kira-kira. Bentuk persisnya ya let's see on the way. Gitu. Tapi aku pelajarin nih ya, kayak kita tuh kalau kerja di dunia profesional nggak hanya kayak terima gaji sama terus kasih tugas sama bos, tapi kita tuh juga harus berdampak gitu buat orang-orang di luar sana ya. Legacy ya, meninggalkan sesuatu warisan gitu ya. Gak hanya buat perusahaannya loh, tapi tetap buat orang, bahkan sampai di go internasional. Salah satu hal yang tadi Feli bilang gini loh, berapa banyak sih dari kita suka mikir gini loh, bahwa kalau kita mau jujur nih sama diri kita nih, kalau kita lagi kerja, apapun levelnya, it doesn't matter gitu, mau itu staff, supervisor, whatever. Pernah gak sih kita pikir bahwa apa ya yang bisa kita kerjain, sehingga ketika gua lagi kerja di perusahaan ini nih, perusahaan tuh akan mikir 2, 3, 10, 12 kali sebelum menggantikan gua sama orang lain. Saking gini loh, saking lu tuh precious banget, saking lu tuh added value banget, saking lu tuh unik banget, saking lu tuh hampir tak tergantikan gitu. Banyak sih accountant lain, banyak sih orang finance lain, banyak sih desainer lain, banyak sih sales lain, tapi nggak ada yang kayak lu Sam gitu misalkan gitu, nggak ada yang kayak lu Vel gitu. Nah bukannya sih kita mau sok-sokan jadi yang gimana, tapi gini loh, yang membedakan apa sih sebenarnya, bahwa kita
do extra mile. Yang kata Devel bilang gitu. Maksudnya ada impactnya gitu loh. Kehadiran kita tuh mengubah sesuatu, ngerti nggak sih? Kayak kita tuh misalkan pernah ada di sebuah community gitu ya, entah itu di kantor, entah itu di mana pun organisasi apapun. Terus ketika ada orang datang tuh kita berasa gini, sejak lu ada nih, kayaknya ada yang beda deh gitu. Nah maksudnya gini, kalau kita ada di dunia marketplace, kadang-kadang orang mikir gini, kalau saya mau kasih impact, saya mesti punya bisnis terus jadi gede, terus jadi impactful gitu. Padahal kan sebenarnya jadi impact dimulai dari kecil. Kayak Lilin lah ceritanya gitu kan. Apinya kecil tapi kalau dia nyala ya dia akan kasih light. Nah seberapa kita bisa makin besar ini ya tergantung kita ngerjainnya seberapa jauh. Akhirnya kan sphere of influence kita kan jadi juga makin gede gitu. Jadi apa yang tadi Fel ngomong benar banget sih. Mungkin lebih ke willingness ya kayaknya. Iya dong. Maksudnya ya tadi yang dibilang, kalau kita semangatnya pokoknya gue masuk kerja, gue dapat gaji and that's it. Ya gimana kita bisa berdampak. Dan otomatis gini loh, berdampak itu kan akan sangat tergantung juga dengan level kita, influence kita dan lain sebagainya. Bayangin kita masuk misalkan 9 to 6, tiap kantor jam 9, jam 6 pulang, minta apa kerjain. Emang kayak gitu nggak banyak banget. Terus apa yang membedakan lu? What makes you special gitu. Tapi ketika lu datang lebih awal, pulang mungkin agak sedikit belakangan, bukan berarti overtime terus-terusan ya. Tapi kemudian tiap kali lu ngerjain apa tuh kayak lu tuh kayak tahu isi otaknya bos lu gitu loh. Pokoknya dia minta A, lu kasih A plus. Dia minta A plus, lu kasih A plus gitu. Sampai kayak dia tuh gila ini anak gitu. Kayaknya maksudnya nggak ada pilihan lain kalau gue mau promosiin pasti lu gitu. Nah itu tuh terjadi sama ketika lu berusaha sama klien, bahkan berusaha sama teman kerja lu yang kadang-kadang irritated gitu misalnya. Ya kan maksudnya ketemu orang HR misalnya, ketemu orang finance, kalau ini bagiannya di sales atau sebaliknya gitu. Nah tapi pertanyaannya gini, itu semua kan akan diingat. Ya, kita nggak pernah tahu kolega kita hari ini suatu hari mungkin jadi klien kita hari ini mungkin jadi bos kita. We never know the circle gitu. Nah kalau kita benar-benar put our best version every time, itu tuh jadi investment jangka panjang. Terus banyak orang bilang gini, nanti kalau ada apa-apa gimana? Ya gue bukan Tuhan ini. Maksudnya gini loh, at the end of the day kita mesti bisa ngerelain bahwa kita tuh nggak bisa menyelesaikan semuanya dengan maunya kita gitu. Sometimes we cannot attend every single occasion. Jadi waktu aku diminta untuk bukan take over, lebih tepatnya untuk continue the leadership dari the previous leader, aku ngalamin di mana orang-orang yang jemaat itu jumlahnya drop. Dan nggak main-main, kalau di total mungkin hampir 100 orang yang hilang. Kita tuh punya energi yang besar, kita tuh punya ambisi yang besar, kita punya visi yang besar. Tapi persoalannya kita tuh pengennya cepat.